Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Aziz dari kelas 11-nya 3. Saya akan membahas atau menjelaskan tentang fase-fase dalam siklus menstruasi. Kita terlebih dahulu memahami fase-fase dalam siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau biasa disebut endometrium yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda, bisa terjadi antara 23 sampai 35 hari. Namun, rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari. Hormon yang mempengaruhi fase-fase dalam siklus menstruasi. Pada dasarnya, siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase yang diatur oleh 5 hormon di dalam tubuh. Hormon yang dimaksud antara lain estrogen, hormon yang diproduksi pada ovarium. Ini sangat berperan di dalam tubuh, terutama pada ovulasi dalam siklus reproduksi wanita. Hormon estrogen juga berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas serta terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Kedua, progesteron. Hormon ini bekerja sama dengan estrogen guna menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Sama dengan estrogen, progesteron juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Hormon pelepas gonadotropin diproduksi oleh otak. Hormon ini membantu memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein. Hormon lutein, sel telur dan proses ovulasi dihasilkan oleh ovarium berkat rangsangan dari hormon ini. Folikel dalam kurung follically stimulating hormone FSH. Hormon ini berfungsi membantu sel telur di dalam ovarium matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari pada bagian bawah otak. Fase-fase dalam siklus menstruasi. Fase pertama, menstruasi. Fase dalam siklus menstruasi yang pertama biasanya terjadi selama 3-7 hari. Pada masa ini, lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi berkisar antara 30-40 ml pada tiap siklus. Pada hari pertama hingga hari ketiga, darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak. Pada saat ini biasanya wanita akan merasakan nyeri atau kram pada bagian panggul, kaki, dan punggung. Nyeri pada bagian perut yang juga kerap dirasakan pada hari-hari pertama menstruasi dipicu karena adanya kontraksi dalam rahim. Kontraksi otot rahim ini terjadi karena adanya peningkatan hormon prostaglandin selama menstruasi terjadi. Adapun kontraksi yang kuat dalam rahim dapat menyebabkan suplai oksigen ke rahim tidak berjalan dengan lancar karena kekurangan asupan oksigen. Inilah kram atau nyeri perut dirasakan selama menstruasi. Meski menyebabkan rasa sakit, kontraksi yang terjadi selama menstruasi sebetulnya berfungsi membantu mendorong dan mengeluarkan lapisan dinding rahim yang luruh menjadi darah menstruasi. Luruhnya lapisan dinding rahim ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron. Pada saat yang sama, hormon perangsang folikel FSH mulai sedikit meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel kantong yang bersih indung telur di dalam ovarium. Dari beberapa folikel yang berkembang, hanya ada satu folikel yang terus berkembang akan memproduksi estrogen. Menstruasi, inilah hormon estrogen Anda akan berada pada tingkatan yang rendah. Maka tak heran jika secara emosional Anda lebih mudah untuk marah ataupun tersinggung selama masa menstruasi. Fase kedua, praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan kurang lebih selama 3-5 hari. Proses penebalan rahim dipicu oleh peningkatan hormon. Mungkin Anda sempat berpikir bahwa ovulasi selalu terjadi pada hari ke-14 setelah siklus pertama.
Tapi nyatanya, masa ovulasi tiap wanita tidaklah sama, tergantung kepada siklus menstruasi masing-masing dan beberapa faktor, seperti penurunan berat badan, stres, sakit, diet, dan olahraga. Jika Anda sedang berencana memiliki momongan, ada baiknya Anda melakukan hubungan intim dengan suami pada masa praovulasi hingga ovulasi, sebab ini adalah waktu terbaik yang memungkinkan terjadi pembuahan. Di samping itu, sperma dapat bertahan kurang lebih selama 3 hari 5 hari di dalam rahim. Fase ketiga, pramenstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Jika tidak terjadi pembuahan, Anda akan mulai merasakan gejala pramenstruasi (PMS), seperti perubahan emosi yang lebih sensitif dan perubahan kondisi fisik, seperti nyeri pada payudara, pusing, cepat lelah, atau kembung. Selain gejala tersebut, korpus luteum akan mengalami degenerasi dan berhenti memproduksi progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, kadar progesteron dan estrogen akan menurun. Lapisan dinding rahim juga akan luruh hingga menjadi darah menstruasi. Bisa muncul gejala keputihan sebelum haid akibat perubahan hormon menjelang menstruasi. Terkadang perdarahan dari vagina bisa jadi menandakan perdarahan implantasi yang gejalanya serupa dengan menstruasi. Jika Anda mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur, menstruasi lebih dari 7 hari, atau tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan secara berturut-turut, segera konsultasikan kepada dokter kandungan. Dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi Anda. Dengan begitu, kejanggalan yang muncul pun bisa segera dideteksi dan diberikan penanganan yang tepat. Gambar siklus menstruasi dibagi menjadi 2, sebelum ovulasi dan sesudah ovulasi. Hormon sebelum ovulasi ada FSH dan estrogen. Sesudah ovulasi ada LH, progesteron. Sebelum ovulasi, lapisan fungsional endometrium uterus ada namanya folikel primer, folikel sekunder. Sesudah ovulasi ada korpus luteum dan korpus albicans. Lapisan basilar. Yang pertama ada folikel masak di sebelum ovulasi, dan sesudah ovulasi ada kelenjar darah. Menstruasi fase sebelum ovulasi. Pada gambar yang menandakan biru ini adalah ovulasi. Fase sesudah ovulasi sampai dengan 4 hari. Dari penjelasan saya tentang fase-fase dalam siklus menstruasi, apabila ada kesalahpahaman kata, mohon dimaafkan. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.